Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Imade Pramayasa, absen 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian komunikasi bisnis versi script video. Yang pertama, revisi pesan bisnis. Saya akan menyampaikan revisi pesan bisnis agar terdengar lebih profesional, sopan, dan jelas. Kepada yang terhormat, pelanggan yang terhormat, kami mohon maaf atas keterlambatan pengiriman pesanan Anda. Kendala ini terjadi karena gangguan operasional di bagian gudang kami. Kami akan mengirim ulang pesanan Anda paling lambat hari Senin tanggal 3 Juni 2025. Terima kasih atas pengertian dan kepercayaan Anda. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi layanan pelangganan kami. Demikian pesan yang telah saya revisi. Terima kasih. Baik, yang kedua, analisis komunikasi antar budaya Indonesia dan Jepang. Om Swastiastu dan salam sejahtera. Dalam komunikasi bisnis internasional, perbedaan budaya sangat mempengaruhi cara kita berinteraksi. Misalnya di Indonesia, kita cenderung langsung mengungkapkan pendapat, tapi di Jepang mereka lebih memilih menyampaikan secara halus dan tidak langsung. Solusinya, kita harus memberi waktu jeda dan menghormati gaya bicara mereka. Contoh lain, saat orang Jepang mengangguk, itu belum tentu berarti setuju. Mereka bisa jadi hanya menunjukkan bahwa mereka mendengarkan. Maka kita perlu klarifikasi secara sopan agar tidak salah paham. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa menghindari miskomunikasi dan membangun kerjasama yang lebih baik. Terima kasih. Yang ketiga, contoh email bisnis untuk klien yang mengeluh. Selamat pagi, saya akan membacakan contoh email bisnis profesional kepada klien yang mengeluhkan keselamatan produk. Kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu, kami mohon maaf atas keterlambatan pengiriman produk yang Anda alami. Setelah ditinjau, keterlambatan disebabkan oleh kendala teknis. Kami akan mengirim ulang produk paling lambat tanggal 3 Juni 2025. Kami sangat menghargai kesabaran Anda. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami. Hormat kami, Prama Customer Service Manager. Terima kasih. Yang keempat, 4 hambatan komunikasi dalam bisnis. Saya akan menjelaskan 4 hambatan komunikasi dalam bisnis. Pertama, hambatan bahasa. Misalnya, istilah teknis tidak dipahami oleh karyawan baru. Solusinya, gunakan bahasa sederhana dan pastikan pemahaman. Yang kedua, hambatan budaya. Contohnya, gaya bicara langsung bisa dianggap kasar dalam budaya tertentu. Solusinya, pelatihan lintas budaya. Ketiga, hambatan teknologi. Misalnya, koneksi buruk saat rapat online. Solusinya, siapkan salinan tertulis atau backupan komunikasi. Keempat, hambatan emosional, seperti stres yang membuat pegawai sulit menerima pesan. Solusinya, bangun lingkungan kerja yang terbuka dan suportif. Sekian dan terima kasih. Yang kelima, pengertian dan peran komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi dalam organisasi untuk mendukung kelancaran aktivitas kerja. Peran strategisnya sangat penting, antara lain untuk meningkatkan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan menjaga hubungan baik dengan klien serta mitra. Komunikasi yang efektif membantu setiap karyawan memahami peran dan tujuan mereka, sehingga perusahaan lebih mudah mencapai target. Dengan komunikasi yang jelas dan profesional, produktivitas akan meningkat. Terima kasih atas perhatiannya.